Kompas yang kembali hadir untuk Anda bersama saya Desi 50. Nah, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Novelia Hasanah dan juru kamera Praha Yuda Febrianto dari Semarang, Jawa Tengah, dan ada Nadifa Rahma serta juru kamera Dedi Prasetyo dari Malang, Jawa Timur. Kita ke Semarang terlebih dahulu, saudara. Novelia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Desi dan juga saudara. Ada dua informasi dalam Cerita Nusantara dari Semarang, Jawa Tengah hari ini. Informasi yang pertama, saudara, pameran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, digelar di Gedung Auditrap kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah diserbu pengunjung. Para pengunjung antusias untuk menyaksikan foto, lukisan, dan juga uang ataupun perangko lawas yang bertema Soekarno. Berikut liputannya untuk Anda. Warga dari berbagai usia tampak antusias melihat berbagai lukisan sosok Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Selain lukisan Soekarno, ada pula lukisan kehidupan Wong Cilik atau kaum marhen seperti yang sering diceritakan Soekarno. Selain lukisan bertema Soekarno, pengunjung juga disuguhi berbagai foto, uang dan perangko lawas bergambar sang proklamator. Bahkan, ada foto Soekarno saat mengunjungi Tugu Muda, Kota Semarang. Salah satu pelukis disabilitas bernama Zulfikar mengaku Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno sebagai salah satu panutan yang sering memihak kepada masyarakat kelas bawah atau Wong Cilik. Itu ya sosok yang panutan ya, yang perlu kita contoh, perlu kita tiru. Dari semangat juangnya, dari perhatiannya kepada orang-orang kecil, orang-orang yang ibaratnya susah, kurang mampu gitu. Terus beliau kan istilahnya apa ya, sebagai ikonnya negara Indonesia juga kan. Salah satu pengunjung sangat terkesan dengan adanya pameran ini. Apalagi dirinya sangat menyukai karya seni yang berbau nasionalisme. Pameran lukisan ini bisa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai sejarah perjuangan bangsa. Sebenarnya langsung terasa sih begitu masuk, kayak apa ya, vibes-nya nggak tahu kenapa ada merinding-merindingnya juga. Suka banget sama karya seni kayak gini, bahkan beberapa dari lukisan itu sampai kayak foto gitu loh, saking bagusnya, saking realnya gitu. Dan sementara Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan gelaran pameran ini tak hanya sekadar pameran lukisan Presiden Soekarno semata, melainkan untuk membangkitkan memori generasi muda terhadap Garuda Pancasila. Pastikan apa itu Bung Karno, siapa dia dan apa yang dilakukan. Aku nggak sabar untuk melihat hasil dari karya lukisan mereka ini. Terus yang kedua, kita juga membangkitkan memori anak-anak untuk mengenal Garuda Pancasila. Ini karena kita ini di bulan Juni ini kan bulan yang penuh dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Pameran lukisan Bung Karno ini merupakan bagian dari Festival Mustika Rasa, di mana gelaran ini merupakan rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar oleh pemerintah Kota Semarang bersama stakeholder terkait. Praha Yuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, saudara, informasi selanjutnya di kawasan wisata Batu Raden di Banyumas, Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi favorit di saat musim liburan seperti saat ini. Tempat wisata yang berada di lereng Gunung Slamet ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari biasanya. Berikut liputannya untuk Anda. Kawasan wisata Batu Raden yang berada di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih menjadi favorit kunjungan wisatawan untuk mengisi waktu liburan. Tempat wisata ini menawarkan keindahan panorama alam, sejuknya udara khas pegunungan, dan kelezatan aneka macam kuliner di tempat itu. Pada musim libur kali ini, pengunjung di lokasi wisata yang menjadi ikon Kabupaten Banyumas mengalami lonjakan cukup signifikan, mencapai 40 hingga 50% dibandingkan hari biasa. Wisatawan tak hanya datang dari sekitar Kabupaten Banyumas saja, tetapi dari kabupaten tetangga, bahkan dari luar provinsi seperti Jakarta.
Banyak pengunjung terpukau dengan keindahan alam Baturaden, terutama dengan Sendang Mulia. Sendang Mulia merupakan air mancur alami yang ketinggian airnya mencapai puluhan meter. Selain itu, juga air terjun alami yang tentunya tak kalah menarik, baik untuk dilihat ataupun untuk menjadi latar berfoto. Karena di sini banyak spot yang bagus, air terjunnya menarik, tempatnya asri, dan makanannya juga enak. Makanannya enak. Iya. Tadi nyobain apa aja nih? Mau nyobain sate kelinci. Sate kelinci. Iya. Dek, kalau Baturaden ini suasana seperti apa nih? Asri, dingin, terus juga asik. Asik ya, sejuk ya? Iya. Ini memang ramai. Betul. Kenapa nih Mas? Ya kan kita biasa di laut, ini lagi cari suasana yang lain di Baturaden. Gimana Mas nih, suasana di Baturaden seperti apa nih? Suasananya ya asik, dingin, terus ramai juga. Ada banyak spot yang ya bagus lah buat acara keluarga. Ini udah sering ke Baturaden atau seperti apa? Udah sering. Sering? Iya. Dan ini ketagihan di sini terus gitu ya? Iya, kebetulan banyak saudara yang pulang dari luar kota kepengen ke Baturaden. Oh, diajak ke sini. Memang rekomendasi banget ya? Iya, rekomendasi banget. Jika sudah puas menikmati keindahan alam, pengunjung dapat dengan mudah memilih tempat menikmati kuliner khas Baturaden, yakni sate kelinci dan juga mendoan ataupun ketupat pecel. Ini kunjungan meningkat dari hari-hari biasa di musim liburan ini, dan peningkatan itu hampir sampai dengan 40% lah dibandingkan hari biasa. Jadi harapan kami sini wisata alam menjadikan sebuah ikon lah di Kabupaten Banyumas, karena Baturaden tetap masih di. Untuk dapat menikmati keindahan di tempat ini, pengunjung hanya dikenai tiket masuk lokasi sebesar Rp20.000 per orang pada hari biasa. Sementara pada akhir pekan ataupun hari libur nasional, harga tiket masuk sebesar Rp25.000 per orang. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah. Ya saudara, itu tadi dua informasi dalam cerita Nusantara dari Semarang, Jawa Tengah. Kembali ke Desi di studio. Dan itu tadi dia dua cerita dari Semarang, Jawa Tengah. Dan dari Semarang, Jawa Tengah kita beralih ke Malang, Jawa Timur. Nadifa, ada cerita menarik apa dari sana? Ya, selamat siang Desi dan saudara. Kali ini ada dua informasi dari Malang, Jawa Timur untuk segmen cerita Nusantara. Kita ke informasi pertama, seorang arsitek di kota Malang sukses menekuni hobinya dalam melukis. Bukan di atas kanvas, melainkan di pakaian. Karya pakaian lukis ini banyak diburu ibu-ibu dan remaja putri. Kaya pasar lokal, karya arsitek ini juga tembus pasar mancanegara. Berikut liputannya. Inilah Lasti Suhartini, seorang arsitek yang kini menekuni hobinya di dunia seni lukis. Di tempat kerjanya di Jalan Maijen Panjaitan, Lasti berkarya dengan kain, kuas, dan cat. Setiap goresan dari kuasnya menghasilkan sebuah seni lukis yang cantik. Beragam jenis bunga menjadi inspirasinya dalam berkarya. Lasti bilang saat ini dirinya fokus melukis pakaian muslim, kemeja, rompi, kebaya, hingga kerudung. Lasti berani menjamin karya yang ia hasilkan eksklusif karena dibuat dengan tangan. Menurut Lasti, pakaian yang sudah dilukis akan memiliki karakter tersendiri dan lain dari biasanya. Dalam sebulan setidaknya 30 pakaian bisa laku terjual. Untuk saat ini, Lasti mengandalkan penjualan secara daring dan menitipkan karyanya di beberapa hotel di kota Malang. Selain itu, pakaian lukis khususnya kebaya juga cukup banyak disewa untuk acara wisuda. Awalnya itu adalah untuk desain baju-baju perempuan ya. Nah, karena di sana baju-baju perempuan itu kan monotone dengan fashionnya itu aja. Jadi kalau kita kasih ada paintingnya, dia ada karakternya, terus dia lebih eksklusif, etnik dan elegan. Jadi dia punya karakter simbol sendiri, jadi punya nilai yang lebih daripada baju-baju biasa yang ada di toko-toko. Untuk satu karya pakaian lukis dijual mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tak hanya pasar lokal, karya Lasti juga tembus pasar mancanegara meski masih melalui tangan ketiga. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Beralih ke informasi kedua, saudara, di kota Malang ada sebuah warung yang menjual seporsi makanan hanya dengan harga Rp2.000. Pemilik warung ingin membantu sesama yang kekurangan agar tetap bisa makan.
Karena harganya yang sangat murah, makanan di warung ini pasti ludes dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Inilah Warung Berkah. Warung ini berada di Jalan Maijen Sungkono, Kota Malang. Di warung ini pengunjung cukup membayar Rp2.000 saja untuk bisa mendapatkan seporsi nasi. Kali ini menu yang dijual adalah nasi urap yang dilengkapi sayur, tempe mendol, sambal, dan ditambah kerupuk. Hafifah, penjual nasi ini bilang, setiap harinya menu di Warung Berkah selalu berbeda. Nasi urap, pecel, atau nasi dengan sayuran menjadi menu yang kerap dijual kepada pelanggan. Menurut Hafifah, Warung Berkah ini memang sengaja dibuka untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama sekalian membantu orang-orang di jalan mungkin minim budget atau mau beli tapi uangnya nggak cukup gitu loh Mas. Terus kadang banyak orang lewat bawa dagangan berat gitu loh Mas, mau mampir warung mungkin kalau lihat ada harga 2.000 mungkin kan orangnya tertarik gitu Mas, sama sekalian membantu. Buka mulai pukul 6:30 pagi, pembeli terlihat silih berganti untuk membeli nasi di Warung Berkah. Ayu, salah satu pembeli bilang, dirinya kerap membeli nasi sebagai menu sarapan pagi. Menurut Ayu, dengan harga Rp2.000, warung ini sangat membantu, terlebih di tengah kondisi ekonomi warga yang terdesak oleh kenaikan sejumlah kebutuhan pokok. Kalau menurut saya ya membantu sekali ya Mas, buat kita harga cuma segitu. Kan beras juga naik, bumbu-bumbu dapur juga naik, serba naik semuanya. Karena harganya yang murah, dalam waktu kurang dari 1 jam, 30 porsi nasi sudah ludes terjual. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Ya, pakaian lukis dan warung murah tadi adalah 2 informasi dari Malang, Jawa Timur untuk Cerita Nusantara hari ini. Kembali ke Desi. Baik, terima kasih Nadifa Rahma dan Dedi Prasetyo dari Malang, Jawa Timur. Dan tadi sebelumnya sudah ada Novelia Hasanah dan Prahayuda Febrianto dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi usai jeda, Saudara. Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan suhu panas untuk 17 kota di seluruh Italia. Para ahli menghubungkan peningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang panas ini dengan perubahan iklim.